sesepuh yang kami muliakan, Ketua Yayasan, Ketua Pimpinan Pesantren Miftahul Ulum yang kami hormati, segenap ayahanda bunda, serta anak-anakku hafizul Quran yang Ustadz cintai dan Ustadz banggakan, bapak-bapak yang mencintai Allah, dan ibu-ibu yang masih sibuk bermain HP yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak apa-apa ibu main HP aja ya. Ustadz orangnya sabar. Kemarin Ustadz ceramah di Penajam, Mbak. Ada ibu-ibu di pojokan main HP aja. Ustadz nggak marah. Cuman besoknya meninggal dunia, Pak. Bukan karena doanya Ustadz, Bu ya, tetapi memang karena umurnya sudah sampai di situ. Adapun ayah bunda semua yang hadir di sini, keluarga besar dari Miftahul Ulum ya, Mafatihul Ulum, Ustadz doain panjang-panjang umurnya. Amin. Yang punya penyakit, ya Rob, Allah sembuhkan penyakitnya. Amin. Nah, yang paling penting untuk orang Mafatihul Ulum yang punya utang, Allah lunaskan hutang-hutangnya. Amin. Aminmu panjang banget, Pak ya. Panjangnya aminmu menggambarkan panjangnya penderitaanmu. Bapak Ibu yang berbahagia, tidak ada nikmat yang lebih agung dibandingkan dengan nikmat indahnya anak salih, anak yang taat kepada orang tuanya. Pasti ibu mau bilang kalau orang kaya hidupnya bahagia. Gak jamin, Bu. Mohon maaf Pak ya, Ustadz punya kajian, ada jemaah di salah satu komplek elit terkenal di Balikpapan. Cuman saya nggak mau sebut nama kompleknya karena ini rahasia. Inisialnya saja komplek BDI. Jadi subhanallah teman-teman, kan inisial dong, singkatan kok ya. Saya dari tadi saya jaga privasinya. Ustadz nggak mau ngomong Bukit Damai Indah. Oh tidak, saya sebutkan BDI. Ketika ceramah di situ rumahnya mewah, istrinya cantik jelita, anaknya solih-solihah, Ustadz batin di hati, bro, mas, dalam hati saya, ini hidupnya bahagia banget nih bocah, umurnya masih 36-37 Pak, sudah sekaya itu. Terus dia cerita, Pak Ustadz tidak seindah yang Ustadz bayangkan, hidup saya menderita, saya ini banyak hutang Pak Ustadz. Mas, udah gini aja, ini rumah semewah ini dijual laku berapa? Ya mungkin 5M, udah jual 5M. Ya, 250 juta beli rumah sederhana, 250 juta untuk modal usaha. Sisanya berapa Pak? Ini kalau nggak punya duit begini susah nih. Bu, sisanya berapa Bu? 4,5M buat bayar utang, tinggal di kampung, nggak apa-apa. Yang penting nggak punya utang. Ya, apa kata dia Pak Ustadz? Apalagi utangku ada 12M Pak Ustadz. Lihat Bu, rumahnya mewah, hartanya berlimpah, utangnya banyak. Beda dengan orang Mafatihul Ulum, rumah boleh sederhana, hutang banyak juga ya. Lihat kan potongan wajahnya kayak gini kalau diceramain. Bapak yang serius ya, jangan sampai ku azab, memang kayak mayat tadi di sini ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kebahagiaan itu letaknya bukan di sini Pak. Apa ini Bu? Dompet bukan, kenikmatan di sini Pak. Apa ini Bu? Kantong ya. Hati kantong. Yang disabdakan Nabi, laisal ghina ghinal mal, bukanlah orang kaya yang kaya hartanya, wa innamal ghina ghina nafsi, tetapi yang disebut kaya adalah yang kaya hatinya. Dan kekayaan hati itu bukan cuma sekedar materi. Bagaimana kita bisa punya anak yang membahagiakan orang tua. Makanya dalam Quran anak dijuluki dengan qurratu ayun, pelipur lara. Siapa yang gak senang coba punya anak penghafal Quran? Ya Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya, gak salah ayah bunda meletakkan anak-anaknya di sekolah Mafatihul Ulum untuk menghafalkan ayat-ayat Allah. Apalagi kalau udah wisuda begini, cetar membahana guys, banyak balon-balonnya, lampunya menyala Ustadku, ngeri. Ibu enak lihat Ustadz di sini kelihatan bersinar. Aku menderita panas di sini nih Bu. Semprot lampu kanan kiri silau men. Lihat ada balon-balon lengkap, ngeri. Ibu, jalan-jalan ke kota Makkah. Jangan lupa mampir ke salon. 20 tahun Ustadz berceramah, baru pertama khataman Quran pakai balon ya.
Allah. Jadi ayah bunda yang dirahmati Allah, kenapa kita bangga punya anak penghafal Quran? Ini kalau dijelasin panjang Bu ya, kita singkat-singkat aja ya, karena tadi yang buat waktunya habis gara-gara nonton azab kubur tadi. Enggak, yang nyambung tadi kayaknya emosi beneran deh Bu, saya lihat malaikat mautnya tadi serem amat itu. Jadi ibu-ibu setidaknya ada 3 poin. Yang pertama, penghafal Quran dijuluki sebagai keluarganya Allah. Ibu mohon maaf ya, ini ceritanya Pak Prabowo datang kemari. Ustadz duduk di situ, terus Pak Prabowo bilang gini, ini Ustadz Agus ya? Iya Pak, betul. Ini saudara saya. Bapak Ibu tahu, satu pengajian pasti matanya akan mengarah ke saya. Bangganya Ustadz jadi keluarganya Pak Presiden. Woi, penghafal Quran dijadikan keluarganya Allah. Innalillah ahlin, sesungguhnya Allah memiliki keluarga. Minan nas, dari kalangan manusia. Qalu, para sahabat berkata, manhum ya Rasulullah, siapa orang itu ya Nabi? Jadi keluarganya Allah. Kata Nabi Muhammad, ahlul Quran ahibba'u wa khasatuhu, mereka lah pecinta Quran, mereka lah orang-orang yang dikhususkan Allah dan menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama, penghafal Quran sebagai keluarga Allah. Yang kedua, penghafal Quran dimuliakan dalam segala hal, didahulukan. Jangankan hidupnya, sampai matinya waktu di perang Uhud, para sahabat meninggal dunia, satu kuburan ada 3 orang. Kata Nabi, dulukan siapa ya Rasulullah? Dulukan yang paling banyak hafalan Qurannya. Jadi imam bukan tentang faktor tua muda. Punten yang tua jangan tersinggung ya. Anak muda yang sudah hafal Quran kayak adik-adik kita tadi itu, kalau memang bacanya udah bagus, suruh mereka jadi imam. Nabi Muhammad pernah ditanya oleh Abu Sa'ad Al-Khudri, man ahaqqu nabil imamah ya Rasulullah, siapa orang yang paling berhak menjadi imamnya Nabi? Kata Nabi, yang pertama adalah aqra'uhum li kitabillah, yang paling fasih bacaan Qurannya. Wa in kanu fil qiraati sawa, jika dalam bacaan ternyata juga sama. Kata Nabi, aktarhum akhdan lil hadis, yang paling banyak menguasai hadisnya. Wa in kanu fil hadisi sawa, jika hadisnya juga sama, maka kamu cari aqdamuhum hijratan, yang lebih dulu hijrahnya. Wa in kanu fil hijrati sawa, jika dalam hijrah juga sama, cari mana yang paling tua umurnya. Jadi umur nomor 4. Hanya yang muda bacaannya bagus, yang tua bacaannya bagus, yang tua maju, yang muda mundur. Tapi kalau yang muda bacaannya bagus, yang tua bacaannya kendor. Mohon maaf Bu ya, yang muda bacaannya kayak Muzammil. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Mantap. Yang tua bacaannya kendor. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Terakhirnya Bu, wairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ada anak TK di belakang. Amin. Kata kaitnya kurang ajar kamu cu. Loh, mohon maaf Bapak, yang muda suruh maju. Saya ngomong gini Pak, kemarin di debat sama seorang pengurus masjid, Ustaz, antum ini orang penceramah, tahu ilmu agama, jangan sombong dengan ilmu, dulukan adab daripada ilmu, dulukan adab daripada ilmu, dulukan yang tua daripada yang muda. Gak nyambung Babang, pempek campur lodeh, capek deh. Antum ngomongin syariat atau ngomongin akhlak? Kalau akhlak jangan takut. Nih Agus Serhuda mau jadi ustadz, mau jadi kiai, sungkem cium tangan di depan guru saya yang lebih tua. Demi Allah, walaupun ngajar matematika, saya mencintai mereka, saya tunduk di hadapan mereka. Saya punya kepala sekolah itu namanya Bunda Maryam. Saya ceramah, beliau menangis melihat saya berceramah. Saya datangin, saya duduk di depan beliau. Punten Bu, ada yang salah ceramah saya Bunda. Beliau bilang, gak apa-apa nak, saya tuh dianggap bocil Bu, walaupun jadi ustaz, saya murid SD-nya. Gak apa-apa nak, Agus Khairul Huda, kamu dulu kecil mutu goblok, gede-gede jadi ustaz. Ibu mau bangga gitu Bu, aku tampar dulu gitu. Oh, ini yang ngomong guruku loh, kalau ibu yang ngomong sliding memang gak gitu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saya takdim dengan orang tua, tapi kalau urusan bacaan Quran, sekarang gini aja lah Pak, Bapak jawab pertanyaan saya ya, Ibu jawab ya. Ada pilot 2, Bapak disuruh milih, yang satu pilotnya tua, yang satu muda. Yang muda jam terbang tinggi, sudah tembus ke Eropa.
Yang tua, sejujurnya baru pertama kali pegang pesawat biasanya bawa Gojek. Ibu pilih yang muda apa yang tua? Jawab. Ini nggak sopan kalian ya. Jadi bapak ibu yang dirahmati Allah, sholat tentang keahlian. Makanya Masya Allah. Dan yang ketiga, anak-anak tadi diceritakan akan meletakkan mahkota hijau di atas kepala orang tuanya. Hadis Mu'ad bin Anas diceritakan, man qara'al Quran, barang siapa baca Quran wa amila bima fihi, dan dia mengamalkan apa yang ada di dalamnya, albasallahu walidahu, dia akan menggunakan di atas kepala bapaknya tajan, sebuah mahkota berwarna hijau, tapi warnanya putih tadi, ya keliru. Jadi bapak ibu yang berbahagia, tahu kadawi samsi, terangnya bagaikan terangnya matahari. Allah. Bunda, naudzubillah ya, ini bukan doa ya, ini neraka. Bunda udah di sini nih, tolong ya Allah, aku masuk surga. Gak bisa, kamu itu jarang pengajian. Aku pengajian ya Allah, kamu ngobrol di belakang sambil main HP itu kan. Pakai baju hitam, aku tahu dari sini. Dia ngomong Allah, bukan saya loh ya. Tetapi ya Allah, tolong hamba ya Allah, gak bisa masuk neraka. Di saat ibu udah mau dieksekusi, dalam hitungan ketiga, yang kayak di RCTI itu loh Bu. Tiba-tiba sebelah kiri ada tangan kecil megangin tangan ibu. Ibu noleh. Siapa kamu nak? Ibu lupa dengan saya. Kamu siapa? Kata anaknya,